minggu ini yang dilayani oleh Miss Budi dan Miss Lydia. Baik adik-adik, kita senangkan hati kita dan kita menghadap Tuhan pada hari ini. Kita angkat pujian Lasmahaku Lau Mamuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Hukum Taurat. Marilah kita mendengar hukum Tuhan di ibadah sekolah minggu pagi ini yang diambil dari titah ke-6. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adikku yang baik, setiap hari kita harus selalu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Yang diambil dari Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus sudah bangkit daripada kematiannya karena Dia adalah Tuhan dan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga kelak. Hati kita bersuka cita. Kita angkat pujian Marolo Pondiki. Marolo
menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adikku yang terkasih, siapakah tempat berlindung kita di dunia ini? Dia adalah Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah pelindung kita di dunia ini. Sekarang kita nyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, hari ini kami akan mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Maka ini hati kami, urapilah Tuhan, dan ini telinga kami, berkatilah Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan. Karena iman kami timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Buatlah Tuhan firman Tuhan hari ini dapat dimengerti, walaupun mereka masih kanak-kanak, karena cerita hari ini tentang kebangkitan. Anak-anak juga harus diberitahukan bahwa ada kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Dan itu dapat kami peroleh ketika kami percaya kepada Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, khotbah kita pada minggu hari ini, tanggal 22 bulan 11 tahun 2020. Minggu akhir tahun gereja, atau bahasa Bataknya minggu ujung tahun Parhuriaon. Maka gereja kita akan membuat satu acara peringatan kepada orang-orang yang telah terlebih dahulu mendahului kita, atau peringatan kepada orang yang meninggal. Khotbah kita hari ini diambil dari Yohanes 11 ayatnya yang ke-24 sampai 26 dengan judul Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Adik-adik, nanti kalau kita baca secara utuh Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 dikasih judul Lazarus dibangkitkan. Tapi yang mau disoroti ayat 24 sampai ayat 26. Demikian ceritanya. Kita akan baca ayat 24. Kata Marta kepada Yesus, "Aku tahu bahwa ia atau Lazarus akan dibangkitkan pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Garis bawahi, Marta tahu ada hari kebangkitan pada akhir zaman. Lalu di ayat 25 mari kita baca. Kata Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Garis bawahi, aku adalah kebangkitan dan hidup. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes 11 ayat 25 berisikan pernyataan Yesus yang kelima tentang dirinya. 4 bagian sebelumnya, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, di Yohanes pasal 6 ayat 35 dan 48 dikatakan Yesus, "Akulah roti hidup."
Di pasal 7 ayat 37 Yesus berkata, "Akulah air hidup." Di pasal 8 ayat 12 Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Di pasal 10 ayat 11 dan pasal 10 ayat 7 dikatakan, "Akulah pintu kepada domba, akulah gembala yang baik." 1, 2, dan 3 pernyataan Yesus pertama itu, roti hidup, air hidup, terang hidup, merupakan kebutuhan utama manusia, dan Yesus memenuhi itu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktu Kak Ratna mempersiapkan khotbah ini pada hari Selasa jam 11 malam sampai hari Rabu jam 2 pagi. Karena lapar, Kak Ratna membutuhkan roti. Jadi ada roti ya, Kak Ratna makan roti. Ya, lapar loh, jadi lapar perlu roti. Terus Kak Ratna membutuhkan supaya sedikit sehat. Ya, Kak Ratna membutuhkan air. Ya, teman roti tadi. Tapi sebelum membutuhkan air ini, Kak Ratna pengen minum Milo. Jadi ada Milo dicampur sama air, maka jadilah dia Milo hangat. Jadi ada roti, ada Milo dicampur air, dan yang paling utama dari semuanya itu, ketika Kak Ratna mempersiapkan khotbah ini, di bawah terangan sinar lampu meja belajar, karena hanya lampu kamar aja tidak cukup. Ini ada lampu meja belajar, Kak Ratna hiduplah dia. Jadi terang, bisa Kak Ratna membaca dengan nyaman. Nah, adik-adik, ketiga bagian ini, roti, air hidup, terang, sudah diberikan Yesus. Maka di ayat 11, pasal 11 ayat 25, Yesus mau memberikan yang jauh lebih pasti lagi. Siapa dia sebenarnya? Dikatakan di sana, "Akulah kebangkitan dan hidup." Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mau memproklamirkan, "Akulah pemilik hidup itu." Maka dikatakan dengan jelas, "Akulah kebangkitan dan hidup." Lalu dikatakan juga gini, "Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Jadi nanti kalau kita sudah mati, bersama dengan Yesus, kelak akan ada kebangkitan, dan kita yang percaya akan hidup. Maka adik-adik, dari ayat 25, kita bisa tarik satu pertanyaan seperti ini. Miss, kepada siapakah Yesus memberikan kehidupan? Mari kita baca di ayat 26. Dikatakan di sana, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Garis bawahi, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku. Jadi adik-adik, Yesus memberikan kehidupan kekal kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu pertanyaan berikutnya begini, kapan Miss aku percaya kepada Yesus? Ayat 26 sangat jelas, setiap orang yang hidup. Adik-adik, ada satu lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Oleh sebab itu, ketika kita diberikan Tuhan kesempatan hidup sampai detik ini, ambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ambil keputusan percaya kepada Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, timbul lagi satu pertanyaan begini. Miss, kalau aku gak percaya, kayak mana Miss? Kalau engkau tidak percaya sama Yesus semasa hidupmu, engkau akan dihukum. Bagianmu adalah neraka kekal. Aduh Miss, ngeri kali. Ngeri. Makanya adik-adik mulai saat ini, kalau Tuhan kasih kita kesempatan hidup, ambil keputusan, Tuhan, aku percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Adik-adik harus bisa mengambil itu. Lalu kalau adik-adik tidak percaya, seperti yang Miss bilang tadi, adik-adik dihukum. Upah dosa adalah maut. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Dikatakan di sini, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Jadi maut, sengat maut
tidak ada lagi karena Yesus sudah mengalahkannya. Di 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya engkau selamat, memperoleh hidup yang kekal. Selagi engkau hidup, selagi kita hidup, ambil keputusan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ambil keputusan, katakan, Yesus, aku percaya kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Walaupun singkat, bekerjalah di dalam hati anak-anak. Yakinkan anak-anak bahwa tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kehidupan kekal selain dari Yesus. Karena engkau sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kami bersyukur punya Allah seperti engkau yang kami kenal dalam Yesus, yang menyediakan jalan bagi kami sampai kepada kekekalan. Berkatilah kami Tuhan, apakah kami masih anak-anak, apakah kami sudah orang tua, supaya kami semakin percaya dalam hidup ini kepada Yesus. Dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik firman tersebut menjadikan kita kuat dan kita senantiasa merindukan berkat-berkat daripada Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dan kumpulkanlah persembahan, nanti diserahkan kepada gereja. Kita angkat pujian, ku dengar berkat-Mu turun. yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi hati kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.